warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya di channel Lombok Aura. Hari ini kita jumpa lagi dalam mapel ekonomi dengan topik pembahasan mengenai analisis laporan keuangan. Pada tanggal 1 Desember 2018, Nyonya Pira mendirikan sebuah salon kecantikan yang bernama Salon Paras. Berikut adalah berbagai transaksi yang terjadi pada salon tersebut selama 1 bulan. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Pira menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai setoran modalnya. Itu berarti Nyonya Pira menyerahkan sejumlah uang secara tunai, nanti akan masuk ke dalam kas dan akan muncul akun yang bernama modal. Kas bertambah, modal pun ikut bertambah senilai 20 juta rupiah. Berikut dalam akuntansinya, kita akan buat salon Paras Pira per 31 Desember 2018 dalam bentuk rupiah, dalam bentuk puluhan ribu rupiah. Sini akan muncul sebuah kotak tentang bulan, tahun, nomor, kas, piutang dagang, perlengkapan, peralatan, sama dengan hutang ditambah dengan modal. Tadi dalam soal adalah tanggal 1 Desember. Kita akan buat tahun dan tanggalnya adalah bulan Desember. Soal nomor 1. Di sini Nyonya Pira menyerahkan sejumlah uang. Berarti akan muncul saldo bernama kas di sini senilai 20 juta. Menyerahkan sebagai modal, maka akan muncul modal sebesar 20 juta rupiah. Berarti uang atau kas akan bertambah senilai 20 juta rupiah dan modal pun juga ikut bertambah sebesar 20 juta rupiah. Lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Pira membeli peralatan salon seperti kursi, alat pengering rambut, dan alat keriting rambut seharga 10 juta. Semua dilakukan pembayarannya secara tunai, baik kursi salon, alat catok atau keriting rambut, hair dryer atau alat pengering rambut, itu semuanya dibayarkan secara tunai. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai, berarti kita harus mengeluarkan uang sebesar 10 juta rupiah. Maka akan muncul yang namanya akun kas dan akun peralatan, karena memberi peralatan berupa kursi, alat catok keriting rambut atau alat pengering rambut. Nanti dalam akunnya kas akan berkurang, tapi peralatan akan bertambah. Masing-masing kas berkurang senilai 10 juta rupiah dan peralatan pun akan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Dalam persamaan akuntansinya di sini akan terlihat sebagai berikut. Pada soal nomor 1, kas itu bertambah sebesar 20 juta dan modal bertambah sebesar 20 juta. Nah, pada soal nomor 2, karena Nyonya Pira mengeluarkan uang untuk pembelian kursi, alat keriting atau alat catok dan alat pengering rambut senilai 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini dikeluarkan dari kas, maka di sini pada kas akan berkurang senilai 10 juta. Kalau dalam pengurangan ini kita kasih tanda dalam kurung dan muncul yang namanya akun peralatan. Berarti peralatan di sini bertambah sebesar 10 juta. Setelah itu baru kita jumlahkan. 20 juta dikurang 10 juta, maka hasilnya adalah 10 juta. Peralatan tetap 10 juta, modal pun tetap 20 juta. Nah, di sini akan terlihat kas berkurang ya 10 juta dan peralatan akan muncul atau bertambah sebesar 10 juta rupiah. Oke, next. Pada soal nomor 3, tanggal 5 Desember, Nyonya Pira membeli perlengkapan salon berupa bahan bersih kulit seperti bahan makeup, bahan pewarna rambut, sampo, dan lain sebagainya senilai 4 juta rupiah secara kredit. Alat pembersih kulit berarti berupa luhur ya, terus alat pewarna rambut dan alat upgrade, ada shadow, ada bedak, ada foundation, ada maskara, dan banyak komplit semacamnya. Nah, di sini akan muncul yang namanya akun perlengkapan, karena pembersih kulit, pewarna rambut, dan alat makeup ini
ini masuk ke dalam perlengkapan salon. Dan muncul juga yang namanya hutang, karena perlengkapan ini dibayarnya secara kredit, maka akan muncul yang namanya hutang. Berarti perlengkapan akan bertambah, hutang pun ikut bertambah karena memiliki hutang. Perlengkapan bertambah dan hutang bertambah sebesar 4 juta rupiah. Dalam persamaan dasar akuntansinya, maka akan muncullah sebagai berikut. Pada soal nomor 1 dan soal nomor 2 tadi sudah selesai ya. Jumlah akhirnya adalah 10 juta, peralatan 10 juta, dan modal 20 juta. Di sini akan terlihat bahwa kas ditambah peralatan 10 juta berarti sama dengan hutang ditambah modal 20 juta, sehingga sama. Lalu pada soal nomor 3 muncul yang namanya perlengkapan, karena membeli perlengkapan berupa alat ulur, alat makeup, dan alat cat rambut senilai 4 juta. Maka perlengkapan bertambah 4 juta dan hutang pun bertambah 4 juta. Lihat pada masing-masing akun di sini, setelah sama dengan itu hasilnya sama. Kalau hasilnya beda berarti kalian dalam memasukkan nominal atau angkanya itu terjadi sebuah kesalahan. Kalau kita jumlahkan di sini, Ibu kasih tanda merah ya untuk penjumlahannya ini. Kan lihatnya dari jumlah. Berarti jumlah ini ditambah yang soal nomor 3. Nomor 3-nya kosong, berarti tinggal turun saja 10 juta. Dan untuk perlengkapan tinggal turunkan saja 4 juta, ditambah peralatan yang 10 juta, kalian turunkan saja 10 juta. Hasilnya sama dengan hutangnya bertambah sebesar 4 juta rupiah dan modal 20 juta rupiah. Kalau kalian jumlahkan, kas ditambah perlengkapan ditambah peralatan sama dengan 24 juta, sama dengan hutang ditambah modal hasilnya 24 juta. Berarti antara kanan dan kiri itu jumlahnya harus sama atau balance. Nah, di sini muncul yang namanya perlengkapan dan muncul yang namanya hutang. Oke, next soal. Nomor 4 adalah dalam jangka waktu 2 minggu, salon Paras itu telah mendapat sebuah orang pelanggan yang cukup banyak. Sebagai promosi, mereka diberi kelonggaran membayar dalam jangka waktu beberapa minggu. Jumlah tagihan kepada pelanggan hingga tanggal 15 ini senilai 1,5. Salon Paras memiliki seorang pelanggan. Pelanggannya udah cukup banyak ya dalam 2 minggu ini. Nah, pelanggan ini diberi sebuah kelonggaran karena promosi baru buka salon, bisa dibayarnya setelah 15 hari dia pergi ke salon. Nah, pelanggan ini akhirnya mengambil promosi tersebut. Dia ke salon pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 Desember, berarti sama dengan sekitar 10 hari ya. Dalam 10 hari ini si pelanggan ini baru akan membayar uangnya kepada salon Paras. Berarti salon Paras ini seharusnya sudah mempunyai uang ya, tapi uang tersebut masih ada di pelanggan. Nah, kalau salon Paras masih seharusnya sudah mempunyai uang, tetapi uang itu masih di pelanggan karena pelanggan belum membayar, maka muncullah yang namanya piutang. Dan muncul juga yang namanya akun modal. Piutang yang bertambah, modal pun bertambah senilai 1.500.000. Karena piutang, kenapa piutang bertambah dan modal bertambah? Kalau piutang bertambah kan seharusnya cerita piutang bertambah karena uang salon Paras itu seharusnya udah ada tapi masih ada di pelanggan. Kalau nanti ini si pelanggan membayar kan yang namanya modal, jadi makanya muncul modal bertambah dan piutang pun bertambah sebesar 1.500.000. Dalam ilustrasi akuntansi persamaan dasar akuntansinya akan muncul sebagai berikut. Soal nomor 4, piutang bertambah 1,5 juta dan modal pun bertambah 1,5 juta. Berarti tinggal dimasukkan saja ya kalau kalian sudah paham. Lalu kita jumlahkan, yang tadi 10 juta tetap turun, 1,5 juta turun, 4 juta hasilnya sama 4 juta, 10 juta tadi tetap 10 juta, 4 juta tetap, cuman di modal ada penambahan dari 20 juta ditambah 1,5 juta, jadi 21,5 juta. Kalau kalian tambahkan antara kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan itu, hasilnya akan sama dengan hutang ditambah dengan modal. Di sini Ibu kasih keterangan piutang dagang bertambah dan modal pun bertambah. Next kita lanjut ke soal berikutnya.
soal nomor 5. Pada tanggal 20 Desember, Nyonya Vira membayar hutang atas pembelian perlengkapan salon pada tanggal 5 Desember sebesar 2 juta rupiah. Seorang pelanggan pergi ke salon Vira dari tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember, itu terhitung selama 15 hari. Nyonya Vira membayar hutang kepada pelanggan atas jualan peralatan salon maksudnya. Nah, nanti akan muncul yang namanya saldo kas dan saldo hutang. Saldo kas nanti akan berkurang karena uang dipakai untuk membayar hutang sebesar 2 juta rupiah dan hutang pun ikut berkurang karena telah dibayar senilai 2 juta rupiah. Dan dasar akuntansinya muncul sebagai berikut. Soal nomor 5, kas berkurang senilai 2 juta rupiah dan utang pun ikut berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kalau kita jumlahkan, 10 juta dikurangi 2 sama dengan 8 juta, 1 juta setengahnya tetap, 4 juta tetap, 10 juta tetap. Cuma di sini hutang yang akan berubah. Karena mempunyai hutang 4 juta, si Nyonya Vira ini sudah membayar sebesar 2 juta rupiah. Hutangnya tersisa 2 juta rupiah dan untuk modal pun hasilnya tetap. Sini muncul yang namanya kas berkurang dan hutang pun ikut berkurang. Oke. Soal yang berikutnya adalah nomor 6. Pada tanggal 21 Desember, Nyonya Vira menyewa sebuah rumah untuk tempat usahanya. Pada hari itu sewa rumahnya dibayar sebesar 3 juta rupiah. Pada bulan Desember berarti Nyonya Vira membayar uang sewanya dalam 1 bulan Desember saja ya. Maka sini akan ilustrasinya sebagai berikut. Uang Nyonya Vira sebesar 300.000 rupiah ini dipakai untuk membayar sewa gedung. Berarti akan muncul yang namanya kas dan modal. Kasnya berkurang karena dipakai untuk membayar sewa gedung, modal pun berkurang karena harus diambil untuk membayar sewa gedung sebesar 300.000 rupiah. Dalam samaan dasar akuntansinya akan muncul sebagai berikut. Lihat posisi yang soal nomor 6, kasnya berkurang 300.000 rupiah dan modal pun berkurang 300.000 rupiah. Kalau kita jumlahkan menjadi 8 dikurangi 300 rupiah, 7,7. Piutang dagang 1,5, perlengkapan 4 juta tetap, peralatan pun tetap 10 juta dengan hutang 2 juta dan modalnya pun berubah dari 21.500.000 berkurang 300.000 jadi 21.200.000 rupiah. Di sini Ibu kasih keterangan mengenai kas yang berkurang dan modal yang ikut berkurang. Oke, soal yang terakhir yaitu soal nomor 7. Perusahaan membayar gaji pada pegawai salon selama bulan Desember sebesar 450.000 rupiah. Berarti uang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan. Ini pekerja salonnya atau karyawan salon. Akan muncul yang namanya kas dan modal. Kas dan modal, apakah kalian tahu bertambah atau berkurang? Jawabannya benar, yaitu berkurang sebesar 450.000 rupiah. Karena kas diambil untuk membayar gaji karyawan, modal pun ikut berkurang karena diambil untuk membayar gaji karyawan. Kalau kita lihat dalam persamaan dasar akuntansinya akan muncul sebagai berikut. Pada soal nomor 7, kas berkurang 450.000 rupiah dan modal pun ikut berkurang 450.000 rupiah. Kalau kita jumlahkan, kas 7,7 dikurangi 450 dengan 7.250, piutang dagang tetap 1,5 juta, perlengkapan tetap 4 juta rupiah dan peralatan 10 juta rupiah tetap, hutang tetap 2 juta rupiah dan modal yang mengalami perubahan dari 21.200 berkurang 450 menjadi 20.750. Kalau kita jumlahkan hasilnya akan sama antara kas ditambah piutang dagang ditambah perlengkapan ditambah peralatan sama dengan hutang ditambah modal. Kanan dan kiri ini kalau kalian jumlahkan pun hasilnya akan tetap sama. Kecuali apabila kalian salah pada penempatan awalnya, ke bawah-bawahnya pun akan ikut salah. Ya, sini Ibu kasih tangan, uang atau kas yang berkurang dan modal yang berkurang. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam materi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.